cakep sekali sekarang. Nanti kita nengok Bapak ya. Dia pasti senang dan bangga lihat kamu seperti ini. Saya ngomong sama bintang-bintang di langit pengen jadi orang pintar. Mungkin bintang itu jatuh ke Luyo. Saya memang pernah minta uang sumbangan sama Cantika, Bu. Ibu tidak pernah mengajari kamu berbohong. Apalagi menipu. Sekarang Lela benar-benar yakin kalau ini emang benar-benar Yoyo. Dengar ya. Jangan pernah panggil saya Dongo lagi. Habis apaan? Panggil saya Satrio. Apa? Satrio. Iya, ya, Satrio. Yoyo Dongo. Ada. Kamu pernah mempermainkan saya. Dan jangan pernah kamu pikir bisa memperalat saya lagi. Saya akan buat perhitungan sama kamu. Kamu tahu? Karena laki-laki seperti kamu itu pantasnya di penjara. Tahu? Tahu? Lu ngelawan sama gua, Yo, ya? Yoyo ditabrak. Awas nih, si mobilnya siapa nih? Stop! Kejar! Aduh, Yoyo, kejar Yoyo, kejar. Yoyo, Lu kenapa, Yo? Bangun, Yo. Duh, Yoyo, bangun, Yo. aduh, mobilnya susah banget dikejarnya. Yoyo, Yoyo berdarah. Tolong selamatkan saya. Tante Tinja, kita harus cepet-cepet bawa Yoyo ke rumah sakit. Ya tapi gimana ini? Yo, bangun dong, Yo. Yoyo pingsan. Yo, bangun Yo. Yoyo. Yoyo Yaudah, kita pingsan. angkat yuk. Aduh, berat banget lagi. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyum. Si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambut. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Apa yang terjadi denganmu, Nak? Begini, Bu. Anak Ibu sangat banyak kehilangan darah. Jadi saya sarankan agar segera dibawa ke rumah sakit. Karena fasilitas kami di sini sangat tidak memadai, Bu. Separah itu lukanya, Dok. Sampai harus ke rumah sakit. Sekarang sebaiknya Ibu berdoa saja. Semoga kondisi anak Ibu tidak menjadi lebih parah. Ya, Bu ya? Sabar ya, Bu ya? Bu, saya nggak apa-apa, Bu. Saya pasti akan bertahan. Saya akan berjuang.
demi orang-orang yang saya cintai, Bu. Bibi serius? Jangan bercanda ah. Nanti saya marah nih. Aduh, gelis. Masa urusan nyawa Bibi bercanda? Bisa kualat atuh Bibi. Terus Bibi tahu dari mana? Dari temennya Yoyo. Eta gening anu hideung teh ya. Pokoknya mah yang paling gendut lah. Katanya Yoyo ditusuk. Apa? Ditusuk? Iya. Bibi gimana sih? Tadi bilangnya masuk rumah sakit. Sekarang ditusuk. Yang bener yang mana? Ya udah deh, temenin saya ke rumah sakit. Ayo. Iya. Ayo, ayo, ayo. Yoyo, kamu harus bertahan. Dulu kamu pernah ngelewatin yang lebih parah dari ini, Yo. Sekarang Yoyo harus bisa ngelewatin. Lela janji, begitu Yoyo sembuh, Lela nggak akan ngecewain Yoyo lagi. Lela nggak akan ninggalin Yoyo lagi, Yo. Lela janji. Demi kebahagiaan Yoyo, Lela mau melakukan apapun. Yoyo, kenapa bisa ini terjadi? Siapa yang tega melakukan ini sama kamu? Terima kasih. Ibu sudah menyempatkan untuk datang. Cantika, kelihatannya dia bukan cuma akrab sama Yoyo, tapi juga dengan Bude. Mereka kompak sekali. Bude, apa nggak sebaiknya kita semua keluar dari ruangan ini? Kasihan Yoyo. Dia kan perlu banyak istirahat. Kalau kebanyakan orang di dalam ruangan ini bikin suasana jadi gerah. Maaf, kalau kedatangan saya mengganggu. Permisi, Bu. Saya tahu apa yang ingin kamu bicarakan. Tapi sebelumnya, tolong buang jauh-jauh pikiran jelek kamu tentang saya. Karena saya kemari memang benar-benar murni karena prihatin. Prihatin? Atau karena kamu merasa bersalah setelah menampar Yoyo? Bagaimana kamu bisa tahu masalah saya dan Yoyo? Itu terlalu pribadi. Sepertinya kamu tidak terlalu tahu tentang Yoyo. Buat Yoyo, nggak ada yang pribadi. Semua yang Yoyo alami, dia ceritakan sama saya. Karena saya satu-satunya sahabat yang mau dan bisa mengerti akan dirinya. Maaf, Laila. Kelihatannya mulai sekarang kamu harus siap-siap untuk menerima saya sebagai bagian dari persahabatan kalian. Karena belakangan ini saya melihat Yoyo sudah mulai suka dengan saya. Saya yakin kalian berdua di sini untuk Yoyo. Jadi sebaiknya jangan bertengkar. Lebih baik kita berdoa untuk kesembuhannya. Maaf, Bude. Maaf, Bu. Bude, Yoyo kejang-kejang Bude. Maaf, silakan tunggu di luar ya. Suster, tolong buka pintunya. Izinkan saya mendampingi anak saya. Saya yakin dia pasti mengharapkan saya ada di sisinya. Dokter, tolong buka. Bude, istighfar, Bude.
Yoyo pasti bisa bertahan. Bude percayakan sama kekuasaannya Allah. Ingat Bude, Yoyo juga dulu pernah mengalami krisis seperti ini. Tapi bagaimana kalau kali ini dia tidak sanggup bertahan? Bunda takut membayangkannya. Insya Allah, Bu, itu tidak akan terjadi. Saya yakin Yoyo pasti kuat. Yang kita butuhkan sekarang adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Yoyo gak kenapa-napa. Baru kemarin bisa udah gak ada lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Tadinya gua kirain semua rencana yang gua susun semua berhasil. Gua udah berhasil buat si Yoyo tuh cilaka. Malah ada anak-anak yang lihat apa yang gua kerjain. Belum lagi ada Wadam yang ngejar-ngejar gue. Gue sial banget. Iya, tapi kenapa si Yoyo tuh harus kamu tusuk? Terus, masalahnya kan jadi runyam sekarang, Teddy. Maksud lo si Yoyo nggak gue apa-apain? Udah jelas-jelas gara-gara dia gue kehilangan Cantika. Gue kehilangan apa yang harus gue dapatin dari Cantika. Terus anak itu gue biarin aja. Begitu. Tapi gimana kalau seandainya kamu ditangkap polisi? Tenang aja. Kalau masalah polisi, itu bisa kita atur. Untuk sementara waktu, gue harus kabur. Kabur? Kabur kemana, Teddy? Ya kemana aja. Yang penting untuk sementara waktu, gue selamatin diri gue dulu. Gue yakin gak berapa lama juga kasusnya akan hilang. Siapa sih yang mau ngurusin anak idiot kayak dia? Gak ada yang mau ngurusin dia. Ya paling-paling 2-3 minggu lagi semua juga akan beres. Si Yoyo mati, dan gue bisa ngejar lagi Cantika. Oke. Kalau aku sih terserah kamu aja. Yang penting kamu selamat. Oke? Romannya ini Rokum sepi banget nih. Pada cabut pan semuanya. Gue colong juga advokatnya. Pan banyak tuh uang catering. Sama uang kantin. Penyamaran. Biar kagak ketahuan. Tuh pan, sepi pan. Gue katanya juga apa. Tuh. Dimana ya? Bude, naruh duitnya. Mari nih. Isi baju semua sih. Lemari isi baju semua kagak ada dokatnya. Mana itu dokat? Pasti itu bukan kertas nih. Daging 2 kilo, telur, cabe, bawang. Apaan sih nih? Apalagi nih? Jengkol, pete. Kurang ajar, muka gile. Catatan belanjanya dia. Duh, di mana tuh? Dia mau ngadalin gue. Laming dikadalin, pasti disokin. Tuh kan, gue kata juga apa? Ada dompet di mari. Dokat, gue balikin lah dompetnya. Semua 7 juta. Banyak. Cepetan 6, jadinya 7 juta. Bener nggak ya? Gue hitung lagi. Pernah kemana nih? Gue pernah mabur lo. Gue cocol juga lo ya. Pada penerbangan lo, kayak layangan lo. Dokat. Lo. Mabur lo tuh. Mau kemana nih? Susah banget sih pada colongin ya. Mau pada lari kemana lo? Bukan diri, ada soketnya lagi. Ngabur, 7 juta. Jangan ngabur, budak lo. Mau pada lari kemana lo? Dokat, jam pada berterbangan dong. Sini mari. Gue muter-muter nih. Pusing nih gue nih. Aduh, kenapa nih? Aduh, kenapa nih gue? Aduh, siapa lu? Jin ya? Dedemit ya? Hantu belau ya? Siapa lu?
Siapa? Aduh, muka lo kok hijau sih? Jangan-jangan butuh hijau lo. Setan, mami setan beneran ya. Ada. Itu kan Baron tak keren-keren. Kok Bang Baron bisa ada di pohon diikat? Pasti deh dia habis maling terus ketangkep terus diikat di situ. Tapi siapa? Kalau warga kampung, gak mungkin. Tinju tahu. Pasti ini kulahnya si Acu tahu. Yes. Bobo. Ini Bobo aja deh, Bobo. Udah cepetan turun. Apakah mungkin Popo yang melindungi rumah ini dari niat jahat Baron? Popo, siapa sih, Le? Gak tahu. Yuk. Bobo, kenapa, Bo? Tahu? Bukannya yang sembuh malah makin parah. Iya sih. Jadi gini gimana namanya, Bobo? Iya. Yuk, lu kenapa yuk? Yuk. Bobo, yuk kenapa? Yuk, kenapa lu yuk? Boh, gimana sih? Yuk, aku malah tambah kejang-kejang. Bukannya sembuh, malah tambah sakit nih. Yuk, bangun yuk. Yuk, lu udah sembuh yuk. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa sembuh. Ya Allah, alhamdulillah ya sembuh juga. Yoyo sembuh, Popo senang. Yoyo sembuh, Popo senang. Bu, makasih banget, Bu. Mulai sekarang kita nggak boleh berpisah lagi. Kita harus bersama-sama terus. Yes, sekarang nggak ada yang bisa misahin kita berlima, oke? Akhirnya, Yoyo sembuh juga. Yo, kamu di mana? Yoyo, Lela, Yoyo sudah tidak ada di dalam. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apapun pada anakku. Suster, tolong Yoyo yang ada di dalam. Dia sudah pulang. Pulang. Iya, seseorang menjemputnya. Wanita itu juga yang menyelesaikan semua biaya pengobatannya. Kalau tidak salah, namanya Nona Cantika. Cantika. Yo, seharusnya kamu banyak istirahat. Maksud saya, Satrio, kamu jangan terlalu banyak bergerak. Kamu kan belum sembuh benar. Saya merasa nggak enak sama kamu. Saya udah ngerepotin dengan biaya rumah sakit. Tapi saya janji, saya akan mengganti ini semua. Kalau saya sudah kerja, saya akan bayar. Seharusnya saya yang hutang sama kamu.
Kalau bukan gara-gara kamu, pasti sampai detik ini saya terus-terusan dibohongi oleh Teddy. Mungkin bukan cuma dibohongin, tapi dia bisa melakukan yang lebih. Maksud kamu? Cantika, saya bingung mau ngomong apa. Saya takut menyakitkan kamu, tapi saya harus cerita apa adanya. Karena saya nggak mau kamu jadi sasaran dari tindakan kekerasan Teddy. Tindakan kekerasan? Teddy yang menusuk saya dengan pisau. Teddy yang menusuk kamu? Iya, saya butuh izin kamu untuk meneruskan permasalahan ini, karena ini berkaitan dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Saya cuma nggak mau kamu jadi sasaran berikutnya. Kamu nggak perlu minta izin saya. Orang itu emang benar-benar harus ditangkap. Sayang, aku pergi dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik, oke? Hati-hati, sayang. Aku pergi dulu sayang ya. Ini surat perintah penangkapan Anda. Ini mungkin Bukan saya. Kamu jangan lari. Saya dulu, kamu. Cantika, tolong aku Cantika. Maaf, Teddy. Saya tidak bisa melakukannya. Yang perlu kamu lakukan adalah bertobat atas kejahatan yang pernah kamu lakukan. Diam kamu. Aduh lah, udah deh. Kalau emang ngejodoh, nggak bakal lari kemana. Tapi firasat Lela bilang, Cantika itu orangnya beda. Dia nggak seperti Viola, juga bukan seperti Diva. Cantika itu kan orangnya baik banget. Dia lembut. Dan dia juga perhatian sama Yoyo. Duh, Lela takut. Lela takut lama-lama Yoyo jatuh cinta sama Cantika karena kebaikannya. Ya sih, kalau alasannya gitu. Tapi mungkin aja itu baru perasaan Lela ya, Habibi. Barangkali aja gak gitu, ya kan? Terus Lela mesti gimana dong sekarang? Gue lagi. Kenapa nggak suka dia? Gini aja, Lel. Sekarang si Yoyo itu kan udah normal. Sekarang aja udah jadi AA Satrio. Nah, bagaimana kalau Lela bilang aja terus terang kalau Lela itu suka sama si Yoyo? Apa sih? Tinja, aduh Lela nggak ngerti deh maksud Tinja apa? Lela bilang aja, Lela tuh suka sama si Yoyo, alias nembak gitu loh. Nembak? Iya. Aduh, Tinja ini gimana sih? Tinja kan tahu Lela ini kan bukan tipe cewek seperti itu. Hai, dulu ay. Hari gene masih malu. Aduh Lela, nanti kalau Lela malu-malu, ntar si Yoyo keburu diambil sama orang lain. Mau? Lela mundur, terus Tinja yang maju. Nggak mau kan? Yaudah, kalau gitu sekarang Lela sama Tinja ketemu sama si Yoyo. Yuk. Tuh kan, diam-diam. Yuk. Aduh. Di perusahaan saya kenaikan jabatan tidak tentukan dari titel, tapi lebih diutamakan dari kejujuran, pengabdian, dan keseriusan bekerja. Ini pertama kali kamu bergabung di perusahaan kami. Sekarang tunjukkan prestasi kamu, Satrio. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan saya bisa bekerja optimal. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.
Semoga pilihan Papa tidak salah. Kelihatannya dia bisa diandalkan dan bisa menjadi seseorang kepercayaan di perusahaan kita. Insya Allah, Papa nggak salah menilai. Satrio adalah orang yang tepat untuk jabatan itu. Dia orangnya baik, jujur, dan gentleman yang setia. Zaman sekarang jarang ada laki-laki seperti dia, Pak. Wow, Papa merasakan getaran cinta di sini. Cantika, apa kamu punya tempat khusus untuk dia di hati kamu? Maksud Papa apa sih? Kalau kamu memang sudah yakin dengan pilihan kamu, coba kamu beranjak ke jenjang yang lebih serius dong. Pak Priyono, Anda disuruh menghadap kementerian sekarang. Kenapa, Pak? Pokoknya Anda menghadap sekarang. Apa salah saya, Pak? Apakah ini surat teguran? Atau kasus saya akan dilimpahkan ke pengadilan, Pak? Priyono, suka atau tidak suka, kamu harus siap. Setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya. Seharusnya kamu bisa mengambil hikmah dan pengalaman masa lalu. Bacalah. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Kuning bukan, merah bukan, belang-belang. Tante Tinja, Tante Lela, gawat. Iya, apaan sih gawat-gawat? Berisik! Itu ini apa? Pade udah bicara. Hah? Pade? Ay, ay. Pade kumis gede udah balik kampung kita. Lel, gimana Lel? Aduh, gawat. Kau ini bener-bener gawat. Kalau sampai si Yoyo diapa-apain sama Pade kumis gede. Maaf. Ya udah, kalau gitu sekarang kita harus ke rumah Yoyo. Takut Yoyo kenapa-napa. Iya. Ya udah, yuk. Wah, gawat, Pra. Gawat. Ini masalah bisa nongol lagi yang baru nih. Ntar si Yoyo bisa diapa-apain lagi sama babinya. Kalau begitu, kita samperin aja. Betul juga lu. Ayo cepat, boy. Oke dong. Lastri. Saya bebas. Ini surat pembebasan saya. Bacalah. Berhenti, Pak. Bapak jangan mendekat. Lastri, kenapa kamu seperti tidak mengenal saya? Saya ini suami kamu, Priyono. Ada apa, Lastri? Ada apa, Lastri? Ibu kenapa, Bu? Kok kayak orang ketakutan? Nak, kamu jangan masuk ya. Nanti kamu bisa dipukul. Siapa yang mau mukul, Bu? Salah saya apa harus dipukul? Ibu jangan takut, Bu. Ya, satu-satunya orang yang suka memukul tanpa alasan cuma Bapak. Dan Bapak sekarang ada di penjara. Saya sudah bebas, Lastri. Yoyo!
Jangan panggil saya Yoyo, Pak. Panggil saya Satria. Yoyo. Tolong, jangan pukuli Yoyo. Kalau ada yang mau Bapak salahkan, salahkan saja aku. Aku yang membiarkan Bapak di penjara. Pak, tolong, jangan buat kami hidup dalam ketakutan lagi. Ibu nggak perlu takut lagi. Saya di sini untuk menjaga Ibu. Saya nggak akan membiarkan Bapak menyakiti Ibu lagi. Pak, saya tahu Bapak benci sama saya. Saya membuat Bapak susah. Atau saya menyakiti Bapak. Tapi untuk saya, Bapak harus janji bahwa Bapak tidak akan pernah menyakiti Ibu lagi. Kalau Bapak menyakiti Ibu, Bapak berhadapan dengan saya. Dengan saya. Sekarang Bapak mau apa? Bapak mau pukul saya? Bapak mau sakiti saya? Karena Bapak dendam sama saya. Iya. Pukul saya, Pak. Pukul saya biar Bapak puas. Pukul. Pukul, Pak. Maafkan saya, Lasri. Maafkan saya. Selama ini saya telah membuat hidup kalian menderita. Sebagai kepala keluarga, seharusnya saya jadi panutan dan tempat kalian berlindung. Bukan jadi momok yang menakutkan buat kalian. Saya malu, Lasri. Saya malu. Maafkan saya, Lasri. Maafkan saya. Tolong, Lasri. Tolong saya beri kesempatan untuk memperbaiki diri, Lasri. Saya ingin jadi suami dan bapak yang baik buat kalian. Maafkan Bapak, Yo. Maafkan, Yo. Maafin saya juga. Ampun ya Allah. Ampunkan aku ya Tuhan. Oh, Pak Ade akhirnya berubah. Aduh, kumis gedenya hilang deh. Lel. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ada apa ya? Papa manggil saya pagi-pagi. Ada yang penting. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Pertanyaan Bapak membuat saya bingung, Pak. Apa hubungannya pacar dengan pekerjaan saya? Jawab saja. Kamu sudah punya pacar atau belum? Belum, Pak. Tapi terus terang ada seorang gadis yang sangat saya cintai, Pak. Tapi saya sendiri nggak tahu apa dia mencintai saya atau enggak. Tapi saya yakin saya nggak akan mungkin bisa memiliki dia, Pak. Dia terlalu tinggi buat saya. Jadi seorang laki-laki tidak boleh putus asa dan rendah diri. Jangan kalah sebelum berperang. Mbak, silakan. Saya tinggal ya.
Bagaimana kalau wanita itu mencintai kamu? Boleh saya tahu namanya? Cantika, Pak. Cantika nama gadis yang sangat saya cintai, Pak. Kamu tahu wanita itu? Dia itu adalah anak saya. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo, sambutlah hari-hari dengan senyumnya. Yoyo, wow wow, Yoyo. Jangan